Assalamualaikum Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin mewawancara Ibu selaku kepala sekolah terkait tugas saya di PTG. Bisa dimulai wawancara Ibu? Pertama, menurut Ibu kepala sekolah, apakah media gambar dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami teks bacaan? Terima kasih atas pertanyaannya mengenai penggunaan media gambar dalam proses belajar mengajar. Menurut pengalaman saya, ketika saya menjadi guru sampai sekarang menjadi kepala sekolah, sempat memperhatikan bagaimana guru mengajar. Memang penggunaan media gambar di dalam proses belajar mengajar itu memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap minat siswa. Sebuah bacaan jika dilengkapi dengan gambar, itu ketertarikan anak terhadap materi itu semakin besar dibandingkan bacaan yang tidak menggunakan gambar. Apalagi jika gambar itu disajikan dalam bentuk yang menarik, warna yang bagus, anak-anak lebih tertarik melihat gambar. Dengan tertarik melihat gambar, otomatis anak akan tertarik juga untuk mengetahui apa definisi atau deskripsi dari gambar itu, sehingga lebih memudahkan anak untuk membaca dan memahami apa yang dia baca. Saya kira media gambar itu sangat bermanfaat jika digunakan di dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai lebih bisa dicapai secara maksimal. Terima kasih. Baiklah, lanjut pertanyaan kedua. Menurut Ibu Kepala Sekolah, apa kelebihan dari model pembelajaran problem basic learning? Ya, model pembelajaran basic learning yang kita ketahui bahwa di dalam proses belajar mengajar itu kita menyajikan sebuah masalah di mana siswa diminta untuk bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang kita sajikan itu. Dari pembelajaran seperti ini, anak itu kita latih untuk bagaimana dia bisa belajar memecahkan masalah, memikirkan bagaimana solusi dari masalah yang disampaikan. Dia diajar untuk berpikir kritis, sehingga kegiatan proses belajar mengajar itu lebih aktif. Anak lebih leluasa untuk mengeluarkan pendapatnya melalui metode diskusi, memberikan saran, memberikan komentar, sehingga kemampuan untuk berbicara secara lisan ataukah berbicara mengeluarkan pendapatnya itu lebih bisa kita latih di dalam model pembelajaran basic learning itu. Jadi dalam hal ini kegiatan belajar mengajar bisa lebih aktif dibandingkan dengan model pembelajaran ceramah di mana yang aktif adalah guru, tetapi pada model pembelajaran PBL ini yang aktif adalah siswa. Jadi pusat kegiatan itu kegiatan keaktifan siswa yang melakukan. Jadi saya kira kegiatan seperti ini sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Saya kira begitu. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Kepala Sekolah, apakah model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, terima kasih. Saya kira model pembelajaran PJBL ini tentu saja jika kita menerapkan sesuai pengalaman yang saya lakukan dulu ketika menjadi guru, di mana model pembelajaran seperti ini yang model yang lebih kompleks dibanding model-model pembelajaran yang lain, karena pertama anak harus memahami dulu teori. Setelah anak dalam memahami teori itu, kemudian anak dilatih untuk mengimplementasikan teori yang dia dapat dengan cara bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok
untuk menghasilkan suatu produk. Di mana produk yang dihasilkan ini tentu saja berdasarkan pemahaman mereka terhadap pelajaran itu. Jika anak ini bisa melakukan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru menyangkut materi, misalnya saja dalam bidang studi matematika tentang pecahan misalnya, bagaimana itu konsep pecahan setengah, bagaimana konsepnya setengah dalam bentuk gambar. Apabila anak dia berhasil melakukan itu, maka tentu pemahaman mereka terhadap konsep pecahan itu lebih tertanam di otaknya, sehingga model pembelajaran ini bisa meningkatkan minat belajar anak terhadap materi pelajaran. Saya kira itu. Ya, terima kasih.